Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmalia dengan NPM 2117051016 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan dua poin penting, yaitu pertama ada cara kerja keyboard dan operasi aritmatika pada komputer. Di layar merupakan tampilan CPU 8-bit logisim. Ada tombol reset, ada start atau stop, ada clear, ada keyboard, ada disk, ada ROM, ada RAM, ada LED control, dan ada layar monitor atau layar tampilan. Jika kita ingin memulai eksekusi program ini, pertama kita klik simulate, lalu kita tentukan trik frekuensinya. Di sini kita pilih yang 4,1, lalu klik simulate, lalu trik enable. Lalu jika sudah, kita klik start. Maka tampilannya yang muncul akan seperti ini. Pada layar tampilan ini ada list of option dari CPU ini. Pertama ada ALU tester, kedua ada show register contents, yang ketiga ada show CPU details, lalu keempat ada text editor, kelima ada load BMP files, dan keenam ada sequence of BMP files. Karena di sini kita akan menjelaskan cara kerja keyboard, di sini kita inputkan nomor 4. Nah, di sini muncul menu text editor, ada option 0, 1, dan 2, ada exit, ada open file, ada add new file. Lalu kita klik 1. Lalu di sini kita coba masukkan nama kita. Kita coba masukkan nama kita. Nah, bagaimana sih cara kerja keyboard pada komputer? Berikut penjelasannya. Misalkan kita mengklik pada keyboard, ketika tombolnya ditekan, maka instruksi akan masuk ke dalam keyboard processor. Keyboard processor bertugas untuk mencocokkan input dengan kode biner, lalu mengirimkan sinyal kepada RAM dan juga kepada keyboard controller melalui bus. Bus merupakan penghubung antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Setelah dari keyboard controller masuk pada interrupt controller. Interrupt controller digunakan untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain. Setelah dari interrupt controller, sinyal masuk ke CPU. Di dalam CPU terdapat 3 bagian utama, yaitu ALU, control unit, dan register. Pertama, perintah akan masuk pada control unit, kemudian masuk ke ALU dan register, dan mengembalikan kembali keluar menuju cache. Di cache, setelah dari cache, perintah akan masuk ke chip BIOS, ke chip ROM BIOS. ROM BIOS bertugas untuk menyimpan firmware sehingga BIOS dieksekusi secara cepat. Pada bagian ini, bahasa binar dirubah menjadi karakter huruf Y atau sesuai dengan inputan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan. Lalu kembali ke chip ROM BIOS. Kemudian perintah menuju ke RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara.
Setelah itu, perintah akan diarahkan ke monitor melalui kartu grafis menuju output atau display. Dan akhirnya input dapat ditampilkan sesuai perintah melalui peripheral output display atau Baiklah, selanjutnya ke soal yang kedua, itu menjelaskan tentang aritmatika pada sistem komputer. Pada list of option di sini, ALU itu diurutan ke 1, jadi kita inputkan 1. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu pada ALU, muncul implemented operation yang bisa dijalankan oleh ALU. Pertama ada AND, kedua ada OR, ketiga ada XOR, keempat ada NOR, kelima ada ADD, dan 6 ada SUB. Inform A and B, jadi kita masukinnya itu A, B, B. Misal kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini muncul hasilnya. Ada hasil dalam bentuk biner dan heksa. A itu ada dalam bentuk heksanya 12, B ada 34, lalu N 10, OR 36, XOR 26, NOR C9, ADD 46, dan SUB DE. Maksud dari 1234 ini berarti A itu nilainya 12 dan B nilainya 34. Lalu bagaimana cara kerja ALU pada komputer? Lalu kita masuk ke 8 bit ALU. Lalu tampilan yang muncul akan seperti ini. Ini merupakan contoh logisim ALU pada sistem komputer. Lalu ada operationnya, ada AND, OR, XOR, NOR, ADD, ASCII, dan SUB. Misal di sini kita inputkan seperti tadi, A tadi 0, 12 sama dengan 0, 0, 01, 0, 0, 1, 0. Lalu B-nya tadi 34, 0, 0, 1, 1, lalu 0, 1, 0, 0. Maka di sini hasilnya yang keluar itu adalah 00, 01, 00, 00. Arithmetic Logical Unit atau ALU merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melakukan operasi khususnya yang berkenan dengan aritmatika dan logika. Sebagai salah satu mikroprosesor pada CPU, ALU menjalankan perintah dari prosesor. Ketika CPU memberikan perintah untuk melakukan perhitungan, secara otomatis komputer akan melakukan perhitungan. Setelah dihitung di ALU, terbentuklah hasil berupa perintah selanjutnya yang kita sebut dengan register. Selain berbentuk register, hasil dari ALU juga memiliki bentuk sebagai suatu flag. Flag sendiri biasanya digunakan sebagai indikasi atau informasi kepada kita tentang kondisi prosesor secara detail. Prinsip ini bekerja baik dalam fungsi logika atau fungsi aritmatika lain. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.